Setelah dibagi sahamnya, dibagi nggak sahamnya berapanya? Dibagi rata aja. Bagi rata, hukumnya bagi rata laki perempuan hukumnya kan haram, nggak boleh. Itu aja udah salah, ya. Kita benerin sekarang. 9 anak, laki berapa, perempuan berapa? Laki 3, perempuan 6. Kita hitung nih, ya. Orang tua syaratnya udah paham, gak usah saya ini lagi ya, gak usah saya terangin lagi nih. Kalau warisan orang tua bisa disatuin dengan catatan tidak ada ahli waris kecuali anak, ya. Anaknya 9, berapa tadi lakinya? 3 anak laki dan 6 anak perempuan. Mendapatkan seluruh warisan dengan catatan anak laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. 3 anak laki kali 2 berapa? 6 bagian. Terus yang anak perempuannya 6 anak perempuan 1 berarti ya. 6 anak perempuan sama dengan 6 bagian. Berarti sahamnya berapa? 12. Sahamnya 12 ya. Saham asobah 12. Berarti tiap anak laki-laki dapatnya berapa? 2/12 ya. Sama tiap anak perempuan dapat berapa? Bukan 6, 1/12. Kan 6 tambah 6 12. Ya, gak baca bismillah sih bang sobanya ya. Ngitungnya di ngaco ya. Kalau dagang rugi mulu ini gitu. Ya, sahamnya 12 nih ya. Nah, disepakati begini. Bang, itu mah kontrakan kita nggak jual dulu ya. Kita sewain aja dulu. Udah kadung nih, ada banyak sewa nih. Ya udah, tiap nanti setahun sekali kita belas mangka. Wah, belas mangka. Ya, nggak boleh bagi sama. Belas mangka boleh bang, tapi beda-beda belahannya. Ya. Nah, kalau misalnya dapat 10 pintu kontrakan, anggaplah misalnya dapatnya 12 juta. Biar gampangnya, hitung gampang nih. 12 juta, ya berarti laki-laki dapat berapa? 2 juta, 2 juta, 2 juta, berarti berapa? 6 ya, 2 kali 3 6 juta. Ya, yang perempuan ada 6, sejuta, sejuta, sejuta. Nggak lama baru nikmatin setahun, 2 tahun, 3 tahun ada yang meninggal ahli waris. Ya, apakah bagiannya hilang? Enggak. Ya, hasil kontrakan itu beserta nilai pokok daripada kontrakan itu warisan. Dibagi kemana? Dibagi berdasarkan siapa saja ahli waris berikutnya. Misal ada 1 anak yang meninggal dunia, dia punya bini, punya anak laki-laki 1, maka jatah yang 2 juta itu untuk bininya 1/8, sisanya buat anak laki-laki semuanya. Ya, tuh biar gak kerok gitu kan. Nah, kita mulai khawatir nih diantara sisa 8 ahli waris. Kalau ada yang meninggal terus repot juga nih baginya nih. Ipar nggak mungkin minta sama iparnya. Ya, kemudian ponakan yatimnya nggak mungkin minta sama om sama tantenya, malu dia. Tapi kalau nggak dibagi, ini harta anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Disebut dengan yad'ul yatim, ini yang tidak mengeluarkan haknya anak yatim. Ya, dia punya hak di situ atas harta warisan ayahnya. Dari kontrakan itu dapat 2/12 dia. Ya, sahamnya dia dapat itu 1/8 buat ibunya, isi daripada bapaknya, sisanya 7/8 buat si anak laki-laki ini semua. Ya, tapi nggak dikeluarin. Ini hukumnya ya nanti memakan harta anak yatim termasuk ya minal kabair ya, diantara 70-an dosa besar itu. Ya, itu pertama. Yang kedua, ada ahli waris yang khawatir ntar kalau kita meninggal tinggalin anak bini repot juga urusannya. Gue minta dijual aja dah. Ya, 3 orang pengen ngejual, yang 5 orang tambang nggak mau jual. Mana yang harus diikuti? 3 lawan 5 kalah jumlah. Tapi bukan itu yang dimaksudkan dalam penetapan waris. Orang yang meminta haknya wajib diberikan.
Maka kalau ada orang yang sulit untuk memberikan harta warisan itu kecuali dengan cara menjualnya, maka menjualnya hukumnya wajib. Kalau ada menolak untuk dijual, hukumnya haram. Ya, bertunda-tunda, nggak bisa dijual, haram dia menghalangi hak saudaranya. Ya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban akan berjalan sempurna kecuali karena keberadaan sesuatu jadi wajib. Ilustrasinya, nikah siri halal, nggak ada surat boleh. Yang penting syaratnya, rukunnya terpenuhi. Walaupun nggak dicatat sama negara, tapi yang jadi masalah kerok kalau nanti ada laki mangkir daripada nafkahnya. Ya, kalau mangkir daripada nafkahnya, si istri ini akan nuntut kemana? Suratnya kagak ada. Pak Hakim, saya pengen nuntut nih Pak Fatoni. Ngapa emang? Dia laki saya. Mana bukti situ bininya Pak Fatoni? Ya, nggak ada suratnya, nggak dianggap. Pak Fatoni senyum-senyum aja, syukurin. Oh, ya padahal sih bener emang lakinya ya. Tapi nggak ada suratnya, pengadilan nggak fasilitasi itu. Negara bodoh amat, kesian. Maka nikah pakai surat hukumnya wajib. Jadi kalau antum punya anak perempuan, dinikahi, sehebat apapun nasab laki-laki calon mantu antum, sekaya apapun hartanya, nggak pakai surat nikahnya, jangan mau. Ya, ini bahaya, kesian ya sama anak antum itu. Nanti kalau mau bercerai aja bingung. Tiba-tiba tuh laki 2 tahun nggak datang-datang, dia minta tuntutan mau cerai, ngadu pengadilan minta dicerain, susah juga. Dia mau nikah lagi kan, hak dia kan. Ya cuma cerainya bagaimana cara ngurusinnya, nggak bisa udah. Itu contoh, bagi warisan akan berjalan sempurna kecuali dengan cara menjual warisan itu, maka hukum menjualnya jadi wajib. Kalau ada yang menghalang-halangi tidak dijual, maka hukumnya haram. Ya, atau dijual caranya bagaimana? Gue yang beli. Jatah ente berapa ya? 2/12 dari tanah kira-kira 500 meter. Ya berapa tuh ya kira-kira? Ya biar gampang aja ya, 120 meter lah. Berarti jatah dia berapa? Kalau 120 meter ya dibagi 2 dikali 2/12 berapa? Ayo. Berapa kira-kira? Hah? Ya 20 ya. 20 meter. Saya minta keluarin tuh 20 meter. Kalau misalnya antum mau bayarin boleh. Udah deh, warisan lu gue yang bayar. Lu mau jual berapa tuh tanah semeter? Ya semeter harga yang berlaku sekarang semeter 5 juta bang. Boleh nggak nawar? Boleh, tapi nawarnya jangan kebangetan. Nawar jangan kelewatan. Kenapa kalau kelewatan? Muternya jauh. Diperbuat. Ya jangan kelewatan ya. Jadi muternya jauh ntar. Jadi kalau nawar jangan kira-kira, wah mas saudari lu 5 juta, gua udah dah sama gua 1,5 juta aja dah. Goceng jadi cenggoh ya. Yang ini nggak bisa, kasihan. Ya kalau lu nggak ngasih cenggoh ya gua nggak jual, nggak mau jual, gua nggak mau. Nggak boleh bang, yang namanya jual beli itu antarodin. Ya saling ridho, nggak ada akad penundukan, nggak boleh. Maka kalau keluarganya nggak mau bayarin, jual sama orang. Berarti semuanya kalau dijual, bukan cuma satu kontrakan doang. Karena berhubungan suratnya masih nyatu. Kecuali sudah dipisah-pisah suratnya. Ya cari yang paling gampang, dijual aja udah deh. Kalau nggak ada yang berani, kalau ada orang yang nggak mau jual, suruh bayarin hak saudaranya. Bapet juga pada. Ntar aja gua bayar. Gimana? Ya ntar kapan? Nyicil boleh nggak? Boleh. Pagi DP, sore lunas. Ya 2 kali doang bayarnya, nyicil juga. Ya, nah ini hati-hati, kadang-kadang keluarga begitu. Nah ini yang jadi perselisihan biasanya. Ya, dan hati-hati nih. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian dia menghalang-halangi untuk supaya kewajiban waris ini bisa terlaksana, maka orang ini bisa disomasi oleh pengadilan. Ngadu kita sama pengadilan. Pak Hakim, abang saya tambang udah. Kita ini kan ahli waris, kita pengen disegerakan bagi warisnya, dia kagak mau, kita somasi. Cuma masalahnya nanti kalau berselisih di pengadilan, pertama udah pasti nih, pasti punya pengacara itu. Yang antum bilang geng-gengan tadi. Ya, jadi ada kelompok pertama yang menggugat dan yang tergugat. Disomasi pasti punya pengacara. Dan antum tahu sewa pengacara berapa? Ya, harus deposit dulu kira-kira 30 juta sebelum gelar perkara. Ya,
Kadangkala deposit 30 juta, bandenya nyampe enggak harga segitu. Ya kalau cuma ukuran 20 meter, ya kali berapa nyampe kagak gitu kan. Ya utang banyak lagi sama pengacara. Itu pertama. Yang kedua, ya pasti nanti kalau sudah berselisih, hakim akan mendamaikan. Kalau dalam istilah ilmu fikih itu ada ijtihad, ya. Kalau hakim dalam pengadilan positif namanya jurisprudensi. Biasanya mendamaikan, udah bagi rate aja dah daripada ribut. Cuma masalahnya kan bukan bagi rate Pak Hakim, ini mah orang gak mau jual. Ya dia gak mau jual nih, dipaksa. Nah karena dipaksa jadi sengketa, nggak mau nanti aset-aset warisannya dimaukufkan, dibekukan oleh negara, oleh pengadilan, diambil alih Pak. Ya itu kontrakan akhirnya dikasih garis polisi istilahnya begitu, nggak bisa dipakai itu selama nanti dia bernamai menyelesaikan kasus warisnya. Rugi 2 kali antum rugi. Ya yang sewa disuruh pergi, ya karena harus dikosongin, ya kan 2 kali. Yang ketiga ini yang paling penting, hubungan saudara jadi rusak. Yakin yang menang jadi areng, yang kalah jadi abu. Ya itu makanya hati-hati gitu Bang ya. Jadi yang kalau antum tanya yang menghalangi bagaimana, dosa dia kagak boleh. Makanya ini penting nih, ini kan kajian ini kan jarang. Ya, jadi semakin tabu, semakin gak akrab, akhirnya orang jadi jarang ngomongin warisan, apalagi ada keluarga meninggal dunia, ada anaknya nanya warisan kepada emaknya galak. Ya, lu mau gue garot lu, gitu kan. Nanya warisan emak masih hidup, ya kan yang ditanya warisan babe bukan warisan emaknya. Ya, gitu kira-kira ya. Masih ada lagi? Terakhir?